Bapak Ibu, ada orang, tidak perlu saya sebutkan apakah itu orang laki-laki atau perempuan, karena sudah viral. Dengan tenangnya, dengan santainya, dia memamerkan identitas dirinya bahwa dia pegawai yang keren. Terus kemudian sambil mengejek pegawai-pegawai lain yang honorer BPJS sudah disebutkan. Kira-kira dia ini ketika menanyakan ini sempat mikir enggak bahwa itu nanti akan merugikan lembaga tempat dia bekerja. Kalau dia kerja di lembaga pemerintah, dia juga akan melukai perasaan orang lain. Terus apa yang disampaikan di sosmed itu abadi. Sekali dia upload, mungkin sampai kiamat, asalkan langitnya tidak hancur, internet tidak hancur, itu tetap ada itu. Nanti ujung-ujungnya itu akan baca ini mbah dulu menghina orang itu masih ada, kan nggak sempat mikir segitu. Sampai apalagi kalau efeknya itu sampai merugikan orang lain, nggak sampai mikir seperti itu. Mungkin saya sendiri, kita sendiri juga kadang-kadang tidak sampai mikir sedetail itu. Tapi Rasulullah SAW tutur katanya, bahasanya itu sih gangguan ya. Tapi Rasulullah SAW bahasa yang dipakai itu sangat presisi, sangat pas. Sampai-sampai mungkin kita itu tidak pernah membayangkan efek dari setiap kata. Tapi Rasulullah itu sampai membayangkan efek dari setiap kata. Contoh seperti ini, Rasulullah SAW pernah keluar dari rumah dan kemudian nonton anak-anak sedang bermain. Rasulullah keluar rumah terus nonton anak-anak sedang bermain. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang, ketemu dengan Rasulullah di sini. Ya Rasulullah, saya ingin memanggil anak saya. Tunggu sebentar, anakmu lagi main, lagi asik-asiknya, ditunggu sebentar. Akhirnya orang itu izin tadi, ya Rasulullah, boleh tidak saya memanggil anak saya? Boleh, tapi panggil namanya. Jangan panggil dengan kata anakku. Panggil namanya, tapi jangan panggil dengan kata anakku. Akhirnya dia mikir, lama-lama nanya, ya Rasulullah, bukankah itu anakku? Kenapa aku tidak boleh memanggil anakku? Rasulullah menjawab, iya itu memang anakmu, tapi di situ yang sedang bermain itu banyak anak yatim. Jadi kalau kamu memanggil dengan panggilan anakku, anak-anak yang lain akan merasa bahwa mereka tidak punya bapak. Tapi kalau kamu panggil namanya, mereka tidak akan terpengaruh perasaannya. Baru sadar dia, oh iya. Jadi sampai menggunakan bahasa itu ada efeknya. Maka akhirnya orang itu memanggil, dipanggil namanya. Kalau mau namanya Ahmad, dipanggil Ahmad. Maka yang namanya Ahmad oleh dia datang, karena ngerti suara bapaknya kan. Anak-anak yang lain yang tidak punya bapak itu tidak sampai tersinggung. Kenapa? Yang dipanggil punya nama, yang lain punya nama, sama-sama punya nama. Tapi kalau ada yang dipanggil anakku, nah yang lain tidak punya bapak, siapa yang memanggil anakku? Tidak ada bapaknya, tidak ada, sudah wafat. Mereka anak-anak yatim.
Nah, Bapak Ibu rahimahullah, menggunakan bahasa sampai sehalus itu memang luar biasa. Maka kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan akhlak dan tutur bahasanya, itu luar biasa, sangat halus sekali, sangat presisi. Jadi tidak kesannya itu lembek, tapi juga tidak kasar, pas sesuai dengan ukurannya. Nah, ini yang sangat sulit. Karena kadang-kadang ada orang itu tegas, tapi menyakiti. Ada orang itu yang mungkin lembut, sebaliknya, tapi malah tidak jelas. Malah tidak jelas. Ini kamu maunya apa? Ya? Jadi kapan harusnya tegas, kapan harusnya lembut, itu yang tidak semua orang bisa. Bapak Ibu rahimahullah, ada satu ungkapan dari orientalis. Jadi orang kafir yang belajar Islam, terutama mereka ketika mempelajari sejarah Rasulullah SAW, mereka sampai mengatakan begini, akhlak Muhammad itu mukjizat, mengumpulkan dua sisi yang berbeda. Itu mustahil dilakukan oleh manusia. Maksudnya apa? Keras dan lembut itu tidak bisa ketemu. Panglima perang yang dia memang harus keras, di medan perang dia keras, di rumah keras. Maka di rumah kadang-kadang piring sering pecah, sampai dengan anak-anaknya keras, semuanya keras. Satu-satu lagi yang tidak menjawab keras juga. Tapi ada guru atau mungkin ahli ibadah, atau mungkin kalau di Kristen itu ada biarawati, ada apa gitu yang biasanya berisi sosial, dia malah nggak bisa tegas. Mestinya dia tegas, malah nggak bisa. Tapi kalau Rasulullah ini sangat sempurna. Kapan dia harus lembut, kapan dia harus tegas, semuanya itu sempurna, sangat presisi. Dan itu bukan berarti primplan atau punya kepribadian dua, bukan. Tapi itu menunjukkan akhlak yang mulia.